Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Seperti sesuai dengan yang kita sepakati bahwa kita akan melaksanakan supervisi akademik ya Pak di kelas Bapak di kelas 9C ya Pak ya? Iya. Nah, untuk catatan pra-observasi di kelas sebelum Bapak mengajar, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Bapak bersedia? Bersedia, Pak. Baik. Yang pertama mengenai tujuan pembelajaran, kira-kira apa yang nanti akan Bapak sampaikan atau tunjukkan dalam pembelajaran Bapak itu? Baik, Pak. Terima kasih. Untuk pembelajaran hari ini, untuk tujuan pembelajarannya melalui pendekatan saintifik dan model discovery learning serta metode observasi, praktik, dan diskusi. Peserta didik dapat menjelaskan persamaan kuadrat dengan tepat dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, kompetensi sosial, emosional, budaya positif, serta menggunakan literasi media, kerjasama, berpikir kritis dalam menyelesaikan masalah, serta selalu mensyukuri anugerah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dengan baik, Pak. Baik, berarti tujuan pembelajaran yang akan Pak Bambang sampaikan ke murid-muridnya itu berkaitan dengan pembelajaran diferensiasi Pak ya? Ya, betul sekali, Pak. Kemudian sosial emosional dan budaya positif Pak ya? Ya, benar sekali, Pak. Baik. Kemudian untuk area pengembangan yang hendak dicapainya seperti apa Pak ya? Untuk area pengembangannya ada 3 poin Pak yang saya garis bawahi. Yang pertama pembelajaran berdiferensiasi, yang kedua kompetensi sosial emosional, dan yang terakhir yaitu tentang budaya positif Pak. Baik. Berarti ada 3 ya Pak ya, Ya, pengembangannya yang nanti akan Bapak khususkan mungkinnya seperti itu. Baik. Nah, untuk mencapai area pengembangan yang nanti hendak dicapai oleh Bapak, strategi apa yang kira-kira sudah Bapak persiapkan? Ya, untuk strategi yang dipersiapkan, yang pertama melakukan KSE dengan teknik STOP Pak. Yang kedua melakukan kuis singkat atau permainan. Yang ketiga melaksanakan model pembelajaran discovery learning. Yang keempat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Yang kelima menerapkan kompetensi sosial emosional. Dan yang terakhir menerapkan budaya positif. Oh, baik, sangat menarik Pak ya, apa yang sudah Bapak strategikan dipersiapkan pada saat pembelajaran nanti. Mudah-mudahan apa yang sudah dipersiapkan bisa berjalan dengan baik Pak ya. Amin. Nah, untuk lebih khususnya kira-kira apa yang akan Bapak lakukan agar strategi tersebut lebih bermakna kepada murid-murid seperti itu Pak? Untuk pembelajarannya, saya akan menerapkan pembelajaran yang kontekstual dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, kompetensi sosial emosional, dan budaya positif sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai Pak. Oh, baik, berarti Bapak akan melakukan pembelajaran yang kontekstual Pak ya? Benar sekali Pak. Ya, kontekstual itu maksudnya seperti apa ya Pak? Kalau boleh saya tahu. Untuk pembelajaran kontekstual itu adalah pembelajaran yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari Pak. Kehidupan sehari-hari. Jadi murid dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Permasalahan sehari-hari. Oh iya betul. Sangat menarik sekali Pak ya. Ya, terima kasih. Jadi Pak. murid lebih paham ya maksudnya seperti itu. Iya. Baik, percakapan pra-observasi kelas kita sudah selesai Pak ya. Oke, setelah ini kita akan masuk ke kelas ya Pak ya. Ke kelas 9C untuk saya mengamati, mengobservasi kegiatan supervisi akademik yang akan nanti Bapak laksanakan di kelas dalam pembelajaran. Terima kasih sebelumnya atas waktunya Pak Bambang. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri.
mohon maaf mengganggu waktunya. Saya panggil sebentar. Kemarin kita sudah melaksanakan observasi di kelas Pak Bambang pada saat mengajar. Tentunya ada beberapa hal yang ingin kita diskusikan ya Pak Bang. Ada waktu? Ya, ada Pak. Nah, menurut Pak Bambang tujuan kita untuk berdiskusinya apa ya Pak Bambang? Nah, untuk melihat sejauh mana pembelajaran tadi dilaksanakan Pak. Oh iya, baik. Jadi kita akan membahas tentang evaluasi mungkin ya, Yes. evaluasi, observasi yang tadi dilaksanakan di kelas yang waktu Pak Bambang mengajar, itu ya tujuan kita ya. Baik. Nah, menurut Pak Bambang pembelajaran tadi sudah sesuai nggak dengan tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai? Yes, menurut saya sudah sesuai Pak. Sesuainya di mananya kira-kira? Tujuan pembelajarannya sudah tercapai Pak. Jadi waktu itu Pak Bambang tujuan pembelajarannya seperti apa? Menurut perasaan saya Pak, setelah pembelajarannya sangat menyenangkan karena murid-murid sangat antusias bekerja sama dengan baik dan mampu mengikuti pembelajaran dengan baik. Sebelum saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, kompetensi sosial emosional dan budaya positif murid belajar kurang bersemangat dan kesulitan dalam memahami materi. Tetapi setelah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, murid belajar dengan antusias, memiliki motivasi yang tinggi, pembelajaran menjadi menyenangkan, berorientasi pada murid dan tujuan pembelajaran dapat tercapai. Tadi saya kalau tidak salah mencatat yang Pak Bambang ucapkan bahwa sebelumnya itu murid-murid kurang antusias. Ya. Nah, sebelumnya itu seperti apa mungkin bisa diceritakan pembelajarannya? Pembelajarannya cenderung satu arah Pak. Ya, saya ceramah, kemudian anak-anak juga menulis. Jadi anak hanya cenderung satu arah seperti itu. Jadi sebelumnya itu pembelajarannya dilakukan satu arah. Iya. Jadi masih menggunakan ceramah, gitu ya. Seperti itu. Di anak-anak yang tadi Bapak sebutkan tidak terlalu antusias mungkin ya. Betul sekali Pak. Nah, menurut Bapak dampak dari ketidakantusiasan anak-anak pada saat pembelajaran itu seperti apa? Ya, dilihat dari nilai yang nilai mereka cenderung di bawah rata-rata. Rata-rata ya. Jadi nilai anak-anaknya masih kurang gitu ya, Iya. mungkin gitu ya. Ya. Jadi indikator untuk tadi kurang motivasi itu seperti itu. Jadi setelah Bapak melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi, tadi anak-anak lebih antusias Pak ya? Iya betul sekali. Bisa diceritakan antusiasnya seperti apa? Mungkin Pak? Ya pembelajaran itu jadi lebih hidup, anak-anak juga lebih aktif, banyak anak yang bertanya Pak, anak-anak juga berkelompok. Jadi anak-anak itu menuangkan, jadi bisa berkolaborasi ya. dengan temannya, dan temannya yang pintar juga bisa menjadi tutor untuk teman yang lainnya. Jadi dengan pembelajaran yang Bapak lakukan, murid-murid yang tadinya kurang antusias menjadi antusias Pak ya. Iya. Kemudian bagi siswa yang belum paham bisa diajar oleh temannya seperti itu ya. Jadi ada semacam tutor sebaya mungkin Pak ya. Jadi terjadi kolaborasi di antara mereka. Iya. Nah, menurut Bapak masih ada nggak yang Bapak terlewat gitu pada saat pembelajaran di kelas yang menurut Bapak masih kurang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai? Nilainya seperti saya bilang, karena anak-anak itu kurang antusias, jadi nilainya kurang memenuhi KKM gitu Pak, yang tidak saya harapkan. Memang ketika saya amati pada saat observasi di kelas saya, anak-anak memang terlihat lebih antusias gitu. Iya. Nah, untuk supaya pembelajaran kedepannya bisa lebih baik lagi, strategi bangsa atau rencananya seperti apa Pak? Pengembangannya mungkin yang pertama menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, KSE dan budaya positif di kelas.
yang tujuan yang hendak dicapainya membiasakan pembelajaran berdiferensiasi KSE dan budaya positif untuk guru dan murid. Untuk keberhasilannya tercipta pembelajaran yang berorientasi pada murid dan yang berdasarkan kebutuhan murid. Berarti akan lebih sering melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi itu Pak ya, sehingga mungkin yang tadi Bapak katakan anak-anak menjadi lebih terbiasa mungkin Ibu ya. Iya. Karena memang pada saat saya amati mungkin ada beberapa anak yang masih kebingungan gitu Pak ya. Karena mungkin tadi yang Bapak sampaikan masih belum terbiasa ya. Jadi rencana Bapak kedepannya akan lebih meningkatkan pembelajaran yang berdiferensiasi itu sehingga anak-anak bisa lebih terbiasa begitu Pak ya? Iya, betul sekali Pak. Kira-kira menurut Bapak apalagi yang akan Bapak lakukan di pembelajaran berikutnya agar misalkan hasilnya bisa lebih baik gitu? Baik, untuk tindakan ke depan yang mungkin ada 4 poin Pak yang dapat saya simpulkan. Yang pertama itu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi KSE dan budaya positif di kelas. Yang kedua, berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam komunitas praktisi sekolah dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi KSE dan budaya positif di sekolah. Yang ketiga, melaksanakan designasi untuk rekan guru di sekolah. Dan yang terakhir, saya juga akan mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan ke-8. Tadi saya mencatat berkolaborasi Pak ya, berkolaborasi dengan rekan-rekan. Selama ini kira-kira apa belum terjalin kolaborasi itu? Ya sebelumnya belum terjalin Pak, tapi setelah dilakukan pembelajaran sesuai yang berdiferensi KSE dan budaya positif kelas, anak-anak bisa berkolaborasi. Rencana selanjutnya mungkin tadi disebutkan oleh Pak Bambang bahwa rencananya juga akan mengikuti pendidikan guru penggerak ya. Betul sekali Pak. Menurut Bapak rencana tersebut hubungannya dengan pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas seperti apa Pak? Nah karena pendidikan guru penggerak itu salah satu yang dicanangkan menteri ya Pak ya. Iya. Jadi sangat bagus sekali kalau saya lihat, dan untuk kemajuan pembelajaran juga anak-anak itu kan sekarang kalau misalkan belajarnya cuma ceramah, anak-anak itu hanya pembelajaran yang monoton seperti itu Pak. Tetapi kalau saya lihat dalam pendidikan guru penggerak itu lebih kekinian Pak. Jadi lebih ke IT gitu. Jadi saya juga belajar tentang metode pembelajaran yang baik dan yang kekinian seperti yang berbasis kita gitu, supaya pembelajarannya lebih menyenangkan. Berarti Bapak berencana untuk mengikuti pendidikan guru penggerak untuk mengembangkan diri Pak ya? Iya betul. Sehingga pembelajaran tadi yang Bapak sebutkan lebih menyenangkan. Betul. Sangat bagus sekali Pak rencana Bapak untuk mengembangkan diri ya seperti itu. Ya, terima kasih Pak. Nah, menurut Bapak agar rencana Bapak itu berhasil, kira-kira komitmen atau adakah orang lain yang bisa mendukung rencana Bapak supaya berhasil? Ya, terlepas dari itu sangat ya Pak. Jadi mungkin dari rekan sejawat, kepala sekolah dan sangat diharapkan. Nah, jadi supaya rencana aksi Bapak tadi bisa berjalan, Bapak membutuhkan dukungan dari rekan sejawat Pak ya? Iya. Rekan sejawat dan juga dari Bapak kepala sekolah. Iya, betul sekali. Bisa diceritakan dukungan seperti apa Pak yang Bapak butuhkan dari kepala sekolah misalnya? Dukungannya mungkin yang memberikan alat seperti itu Pak, kemudian yang media sarana dan prasarana seperti itu Pak. Ya mungkin Bapak didukung oleh Bapak Kepala, salah satunya adalah penyediaan sarana prasarana untuk mengikuti pendidikan guru penggerak itu Pak ya? Betul sekali Ya, mungkin seperti seperti itu. ya. Nah, kalau untuk rekan sejawat dukungannya seperti apa Pak yang Bapak butuhkan? Mungkin saya juga kan kalau misalkan saya masih junior Pak, seperti ya, saya juga membutuhkan bimbingan seperti kan Bapak sendiri udah mengikuti pendidikan guru penggerak, otomatis saya juga yang baru mau mengikuti, saya sangat butuh bantuan Bapak seperti itu. Berarti
dari rencana Bapak tadi ada orang-orang yang dilibatkan ya Pak ya? Iya, betul. Agar rencana tersebut bisa dilaksanakan. Berarti memang adanya kolaborasi juga Pak ya? Yang saya tadi katakan. Nah, kira-kira selain tadi berpenggerak, apalagi yang akan Bapak rencanakan? Ya, saya juga akan mempelajari pembelajaran metode pembelajaran yang lain, Pak. Ya, dengan IT juga seperti itu. Apakah ada yang sudah Bapak lakukan Pak dengan pembelajaran yang lain tadi sebelumnya gitu? Sudah Pak, mengikuti mungkin SIM PKB seperti itu, pelatihan dari SIM PKB seperti itu. Jadi banyak sekali ya yang Ya. Bapak lakukan untuk mengembangkan dirinya. Nah, kira-kira manfaat yang nanti ke depannya Bapak peroleh ketika Bapak sudah melaksanakan rencana tadi untuk bisa diaplikasikan ke sekolah atau ke kelas rencana seperti apa? Ya, kalau saya sudah memiliki sudah belajar demikian, mungkin saya akan menerapkannya di kelas Pak, metode-metode baru itu, dan melihat respon anak yang mudah-mudahan anak-anak minatnya belajar khususnya matematika dapat meningkat seperti itu Pak. Bekas dari rencana Bapak tadi dan pelaksanaan di kelas sebelumnya, apakah ada hambatan Pak atau tantangan yang Bapak terima seperti itu? Iya, yang pertama sarana prasarana Pak di kelas Pak, terbatasnya fokus Pak, karena kan guru yang lain menggunakan, kita nggak kebagian seperti itu ya Pak. Berarti terbatasnya fokus Pak ya? Ya, terbatasnya. Karena memang di sekolah Bapak masih beberapa mungkin ya? Iya, yang beberapa. Nah, terus hambatan yang lain masih ada Pak kira-kira selain alat tadi? Untuk anak juga Pak, anak juga khususnya di pembelajaran matematika kurang memahami atau kurang menguasai pengetahuan dasar Pak. Pengetahuan dasar. Iya, pengetahuan dasar. Menurut Bapak, mengapa tuh anak-anak kurang memahami pengetahuan dasarnya? Ya, karena mungkin kita ya ada kejadian waktu tahun 2019 masalah COVID. COVID ya. Akhirnya mereka kan belajar jadi terhambat. Iya. Memang bukan hanya di sekolah Bapak punya, sekolah kita semua memang COVID itu menghambat proses pembelajaran. Ya. Mungkin kendalanya itu ya Pak ya, Ya. sehingga anak-anak tadi yang Bapak sebutkan pengetahuan dasarnya masih kurang. Ya. Nah, kira-kira ada nggak untuk mengatasi permasalahan yang tadi Bapak kemukakan mengenai pengetahuan dasar itu? Nah, Untuk strateginya nggak? ya, kalau untuk saya pribadi Pak, karena anak ya istilahnya atau yang kelas 9 itu tertinggal, jadi saya memberikan catatan atau memberikan bimbingan khusus setelah pembelajaran selesai gitu Pak. Jadi ada semacam tambahan pembelajaran ya. Ya. Sangat baik sekali Pak ya. Pak, rencana aksi Bapak, kemudian pihak yang dilibatkan, terus kemudian juga akan ada lagi pembiasaan di kelas sehingga siswa-siswa Bapak menjadi terbiasa. Mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan dimudahkan ya Pak ya, dan terrealisasi. Nah, sehingga memang tujuan pembelajaran dari kita sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, memang untuk menciptakan anak-anak yang memang mereka baik akhlaknya dan imannya serta pengetahuannya Pak ya. Artinya memang orientasi pendidikan kita memang berorientasi pada murid Pak ya. Terima kasih Bapak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. cerdas